Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan tim akan mempresentasikan mata kuliah metode penelitian dengan judul JABIS atau jadwal BIS. Di sini saya akan memperkenalkan dulu nama-nama dari rekan tim saya, yaitu di sini ada saya sendiri, Maulana Ibrahim, dengan NIM 0373, dan di sini ada Rizky Ananda Putra dengan NIM 0980, dan ada Dandi Rafiz dengan NIM 0817, ada Alexander Dialova dengan NIM 0711, ada juga Muhammad Zulfikri dengan NIM 0820, dan yang terakhir ada Syahid Muhammad Hasan dengan NIM 0683. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan tim saya, yaitu Rizky Ananda Putra. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda Putra dengan NIM 17230980. Saya akan menyampaikan pembahasan awal mengenai aplikasi JABIS. Apa itu JABIS? JABIS adalah singkatan dari jadwal BIS, sebuah aplikasi mobile berbasis marketplace yang dirancang untuk memberikan kemudahan dalam mengakses informasi jadwal serta melakukan pemesanan tiket bus secara langsung. Nah, kenapa sih kami memilih aplikasi ini? Tujuan kami membuat aplikasi ini untuk memudahkan para pengguna transportasi umum, khususnya pengguna transportasi bus. Karena dengan adanya aplikasi ini, para pengguna transportasi umum dapat melakukan pemesanan tiket secara langsung dan mengetahui informasi jadwal keberangkatan bus yang akan mereka naiki. Nah, JABIS hadir sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang sering dialami masyarakat, seperti kurangnya informasi mengenai jadwal keberangkatan bus, tidak adanya sistem pemesanan yang terintegrasi, dan proses pembelian tiket yang masih konvensional dan memakan waktu. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, aplikasi ini hadir sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mereka dapat mengetahui informasi jadwal keberangkatan bus dan melakukan pemesanan tiket secara langsung melalui aplikasi ini. Dan pastinya, ini akan jauh lebih cepat dan efisien ketimbang mereka harus memesan tiket melalui loket terminal. Materi pembahasan selanjutnya, yaitu latar belakang dan rumusan masalah, akan dibacakan oleh rekan tim saya yang bernama Muhammad Zulfikri. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri dengan NIM 17230820. Akan menyampaikan latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang dari gagasan ini lahir dari kebutuhan masyarakat akan transportasi yang cepat, mudah diakses dan juga efisien, terutama bagi pengguna UMKM dan juga pekerja lepas, karena mereka masih sangat kekurangan akan informasi yang cepat dan juga pemesanan tiket secara online. JABIS hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang masih kekurangan akan informasi penjadwalan bis dan juga pemesanan tiket secara online. Hal ini juga bisa berdampak positif bagi pengguna yang kesehariannya menggunakan transportasi umum. Bagaimana JABIS bisa menyajikan penjadwalan bis yang akurat, meningkatkan kenyamanan, dan mengurangi kemacetan. JABIS sudah dilengkapi dengan GPS dan fitur real time untuk jadwal bus yang akurat. Fitur pelacakan dan tampilan yang mudah dipakai menambah kenyamanan. Jika masyarakat banyak beralih menggunakan bus, maka secara tidak langsung kami mengurangi kemacetan. Dan materi selanjutnya, yaitu metode tahapan, akan dibacakan oleh rekan tim saya, yaitu Alexander Dialova. Dipersilakan.
Baik, nama saya Alexander Dialova dengan NIM 0711. Saya akan melanjutkan apa yang dijelaskan tadi oleh teman saya. Nah, di slide ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan pengembangan dari aplikasi Jabis. Nah, aplikasi Jabis ini menggunakan metode waterfall dalam tahap pengembangannya. Nah, metode waterfall ini apa? Metode waterfall itu adalah metode pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang memungkinkan pembuatan sistem itu dilakukan tuh secara terstruktur dan juga sistematis atau berurutan. Jadi sesuai dengan siklus pengembangan yang ada. Nah, jadi kita menggunakan metode ini agar pengembangan aplikasi ini dilakukan secara teratur dan juga terstruktur gitu. Dengan beberapa tahapannya, saya akan sebutkan di sini. Yang pertama ada requirement definition, lalu yang kedua adalah system and software design, lalu yang kedua adalah implementation and unit testing, lalu yang selanjutnya adalah integration and system testing, lalu yang selanjutnya ada operation and maintenance. Nah, tahapan-tahapan ini kami lakukan demi mengembangkan aplikasi Jabis secara terstruktur agar aplikasi itu dapat berguna bagi masyarakat dengan manfaat-manfaatnya. Terima kasih. Dan untuk selanjutnya yaitu tujuan dari Jabis akan dibacakan oleh rekan tim saya yaitu Syahid Muhammad Hasan. Perkenalkan, nama saya Syed Muhammad Hasan Al-Hidros dengan NIM 0683. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan dibuatnya aplikasi Jabis. Tujuan dari dibuat aplikasi Jabis adalah yang pertama, menyediakan informasi mengenai jadwal bis, baik itu keberangkatannya maupun kedatangannya. Yang kedua, mempermudahkan perjalanan masyarakat, bahkan para pelaku UMKM dan tenaga kerja lepas, sehingga perjalanan mereka akan menjadi lebih efisien, lebih menghemat waktu, dan dapat meningkatkan produktivitas kinerja mereka. Lalu yang terakhir adalah dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, sehingga itu akan mengurangi kemacetan yang ada di jalanan. Dengan tampilan aplikasi kami yang user friendly, aplikasi Jabis ini tidak hanya menjadi aplikasi pemesanan tiket yang biasa-biasa saja, tetapi aplikasi kami ini menjadi wadah untuk transformasi digitalisasi transportasi darat yang ada di Jakarta. Dan untuk demo aplikasi akan dijelaskan oleh rekan tim saya yaitu Dandi Rafis. Dipersilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Dandi Rafis Putra Umara, NIM saya 17230817. Di sini saya akan memperlihatkan hasil prototipe atau demo aplikasi yang kelompok kita buat. Oke, jadi di sini ada yang namanya menu atau sebuah splash screen aja, sebuah logo. Jadi untuk berikutnya di sini informasi terkait isi aplikasinya. Jadi di sini ada tertera pantau bus Jabis terdekat dengan mudah. Jadi pantau bis dengan jarak jauh gitu atau dipermudah dengan aplikasi ini. Oke, di sini ada informasi juga. Jadi ada atur perjalanan dengan mudah. Jadi mengatur penyewaan atau terjadwal lah dengan mudah gitu. Jadi dengan cara diatur gitu loh. Oke, di sini untuk halaman loginnya kita memiliki banyak fitur. Oke. Karena di setiap aplikasi kita membutuhkan yang namanya login untuk memperketat atau memperkuat keamanan. Jadi ya akun-akun pengguna jadi tidak mudah diakses oleh orang lain. Oke, yang pertama di sini ada namanya halaman login. Kedua ada lupa password. Nah, di sini ada berbagai aplikasi lain untuk cara loginnya lewat Google, Apple, dan Facebook. Dan di sini untuk daftar sekarang atau membuat akun Jabis itu. Oke, pertama untuk saya akan jelaskan untuk caranya untuk mendaftar. Di sini kita contohkan
daftar sekarang. Nah, di sini ada tertera nomor telepon yang dimana untuk mempermudah pokoknya mempermudah interaksi antara aplikasi itu dengan pengguna gitu. Jadi untuk keamanan juga, jadi memperketat. Di sini kita lanjutkan, lalu di sini buat kata sandi ibarat seperti ini, lalu lanjutkan. Dan di sini untuk melengkapi profil. Jadi di sini kalian masukkan nama kalian yang lengkap, habis itu email. Nah, di sini kita opsi keduanya yaitu dengan email. Jadi misalnya kita verifikasi lewat HP, lewat email gitu. Jadi memperketat lah, kalau misal orang mau ingin ganti password kan harus verifikasi dulu. Jadi tidak mudah untuk diakses orang lain. Oke, dan di sini kalau misal terbuat, di sini ada keterangan namanya akun berhasil terbuat. Lalu oke. Dan di sini untuk cara login Google ya seperti biasa, seperti gini aja. Oke. Menu habis itu ya login. Nah, di sini halaman utamanya, tapi kita keluar dulu karena di sini fitur belum selesai semua. Dan di sini ada Facebook ya dan lain-lain. Ini bisa dipencet juga ya. Di sini bisa masukin email, masuk, lanjutkan. Oke. Seperti itu. Lalu gimana untuk cara loginnya? Nah, loginnya di sini kalian kan udah buat kan ya. Di sini tinggal masukin nama dan passwordnya aja. Lalu login. Nah, di sini udah masuk. Jika misalnya kalian lupa dengan password, di sini kita menyiapkan fitur namanya lupa password. Di sini tinggal masukkan email, lalu verifikasi yang dimana ini penting juga buat keamanan. Jadi tidak mudah diakses dan tidak diacak-acak oleh orang lain lah. Jadi tidak disalahgunakan. Lalu kirim ulang, masuk kode, lanjutkan, masukin password lagi, lalu lanjutkan. Nah, kata sandi berhasil berubah seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke halaman utama yang dimana di sini ada menunya, ada beranda, ada feed, ada tiket, ada profile. Lalu di sini mungkin saya akan jelaskan di beranda dulu. Di sini beranda ada beberapa fitur yaitu cari jadwal dan lihat rute dan saldo. Nah, ini cari jadwal, ini lihat rute. Jadi di sini cari jadwal dan lihat rute bisa untuk pemesanan tiket. Jadi jadi kita kalau cari jadwal ya jadwalnya dulu. Jadi jadwalnya mau kemana nih, jadi kita tahu untuk pemesanannya gitu. Nah, lihat rute, jadi kita lihat rute dari titik kita ke titik akhir tuh seberapa jauh atau seberapa lama gitu. Nah, di sini ada sistem saldo, ini mana sistem saldo ini mempermudah kita untuk bertransaksi antara aplikasi kita buat dan mungkin aplikasi transaksi lain lah, contohnya seperti bank gitu, bank ya pokoknya bank di luar sana. Jadi kita menggunakan saldo tidak dipungut biaya. Jadi kita menggunakan saldo ini tidak ada keuntungan untuk aplikasi atau keuntungan bagi developer atau pembuat aplikasi. Ini pure kita mempermudah untuk masyarakat untuk mengakses, untuk penyewaan, untuk mencari jadwal dengan mudah, dengan efisiensi gitu. Jadi ini kita masuk ke lainnya. Dan di sini ada menu top up, profile, feed, tiket, beranda, riwayat transaksi. Nah, di sini. Dan sebagai contoh kita top up dulu. Nah, di sini ada 3 bank yaitu BCA Mobile, BRI, dan SIM Niaga. Nah, sebelum itu kita kan namanya transaksi butuh namanya PIN. Jadi kita harus buat dulu di sini PIN karena kita akun baru jadi tidak memiliki PIN. Jadi tinggal buat aja. Nah, di sini butuh verifikasi, lalu masukkan, lanjutkan. Nah, di sini tinggal kalian bikin PIN aja sesuka hati, lalu PIN, oke. Nah, kamu berhasil pasang PIN baru, jadi lanjutkan. Nah, ini sebagai contoh kita menggunakan 3 bank ini dikarenakan menggunakan bisa menggunakan virtual account. Jadi ya mempermudah lah untuk transaksi antara aplikasi dan bank-bank tersebut gitu. Jadi ini contohnya BCA. Nah, di sini ada virtual account, jadi tinggal salin aja. Nah, di sini untuk cara-caranya ada di bawah. Lalu back. Nah, untuk misalnya kita tahu apa udah berhasil atau enggaknya, jadi kita balik lagi ke sini ke lainnya. Lalu di sini ada riwayat transaksi. Jadi kita pencet aja. Nah, di sini langsung masuk di paling atas. Jadi di sini tertera namanya BCA ID, oke. Nah, di sini saldo kita isi 10.000. Tuh. Oh ya, di sini minimal untuk top up 10.000. Jadi untuk minimumnya 10.000, maksimalnya ya tak terbatas gitu. Jadi dengan
Dengan catatan di sini kita menu top up, yaitu kita memiliki biaya admin 1000. Jadi yang dimana untuk biaya adminnya kalian top up aja, jadi kita nggak ada keuntungan di aplikasinya. Jadi untuk kalau misalnya menjadi saldo, jadi tidak perlu biaya sedikit pun seperti itu. Oke, lanjut kita ke feed. Nah, feed ini untuk berita lewat saja, jadi yang dimana rute-rute yang lagi diubah atau lagi diperbaiki, jadi mempermudah aja untuk para pengguna untuk melihat rute yang lagi istilahnya perbaikan atau perbaikan jalan seperti itu. Nah, lalu di sini tiket. Nah, di mana sini tiket itu untuk pemesanan tiket. Jadi di sini juga di Branda juga bisa tapi pemesanan tiket. Lalu di sini juga bisa. Jadi tinggal pencet aja bus reguler. Nah, lalu di sini ada rutenya. Nah, di sini kan rute kita sebagai contoh kita rute di lokasi di Tanah Abang, lalu titik akhirnya Masjid Istiqlal. Nah, di sini ada dua opsi estimasi waktu yang dimana bis 1A, jadi ini rute tercepat, lalu 2A itu rute terlama. Jadi tinggal pencet aja. Nah, lalu di sini ada namanya rute awal dan rute titik akhir. Lalu kita lanjutkan. Dan di sini untuk pembayaran atau metode transaksi untuk penyewaannya, yang dimana di sini ada tertera bis 1A jam 10:58 menit. Oke, nah di sini ada 3 pembayaran, yaitu saldo, PayPal, dan QRIS. Karena kita tadi contohnya menggunakan saldo, mungkin kita menggunakan saldo, QRIS juga bisa, PayPal juga bisa. Di situ semuanya tidak memungut biaya, jadi tidak ada keuntungan bagi developer atau apapun dari pembuatan aplikasi ini, atau tidak berbisnis dengan pelanggan-pelanggan. Ini hanya sekedar untuk mempermudah para pengguna transportasi umum. Oke, lalu ini kita bayar. Oke, jumlah 5.000 tagihan, lalu konfirmasi, dan di sini adalah fungsinya PIN. Jadi PIN kita yang tadi kita buat, lalu masukkan di sini untuk menjaga keamanan juga, atau jadi lebih aman, lebih mudah. Terus ya pokoknya tidak ada sangkut paut di antara lain lah. Pokoknya kalau misalnya HP dipakai sama orang gitu, jadi saldo ataupun transaksi lainnya itu tidak diganggu gugat gitu. Lalu kita masukkan PIN-nya, lalu konfirmasi dan bayar. Nah, di sini ada keterangan pembayaran berhasil, jumlah pembayaran 5.000. Jadi tingkatnya selesai. Lalu di sini ada yang namanya tiket, atau disebut juga ya sebagai bukti pembayaran keberangkatan, yang dimana ini bisa untuk sebagai bukti. Jadi ada keberangkatan dimana kalau misalnya kalian ingin naik, jadi tinggal nunjukin aja kepada petugas bahwa kalian tuh sudah memesannya tiket tuh secara online atau secara lewat aplikasi ini gitu. Jadi tidak perlu namanya tap in dan tap out, jadi tidak menggunakan kartu, cukup memperlihat saja gitu. Lalu kita selesai. Dan di sini yang terakhir menu adalah profile, dimana ya profile pada umumnya di sini ada profile, nama, nomor HP, dan email. Di sini hapus akun. Kita balik dari sini, ubah kata sandi, yang mana ya seperti biasa, masukin kode ya, masuk kata sandi baru ya seperti itu, balik lagi. Dan di sini ubah pin, yang dimana ubah pin ya pasti ada pin ya, kita pasti ada ubah pin ya, karena kan ya makhluk sosial, kadang lupa kadang enggak ya, jadi ya kita dibutuhkan yang namanya ini, jadi tidak akun Anda juga aman gitu, jadi tidak sia-sia. Oke, lanjutkan. Dan seperti itulah mungkin kesimpulannya, Jabis berpotensi meningkatkan transportasi di Jakarta dengan jadwal yang real time dan penyewaan secara digital, pembayaran yang realistis ya, pokoknya mempermudah masyarakat juga. Lalu tantangannya ada pada di akurasi data, terus sama kebiasaan pengguna aja. Jadi ya pengguna harus terbiasa dengan hal ini. Jadi ya misalnya Jabis dikelola dengan baik ya, mungkin bisa jadi salah satu maksudnya bisa jadi salah satu mencegah
kemacetan di Jakarta. Seperti itu. Terima kasih. Ya, jadi itu saja untuk presentasi kami. Kesimpulan dari presentasi kami adalah melalui aplikasi Jabis ini kami ingin memberikan solusi yang praktis untuk kebutuhan transportasi masyarakat kota besar, khususnya kota Jakarta, dengan akses informasi jadwal bis yang akurat dan juga pemesanan tiket yang mudah dan fitur yang menunjang efisiensi. Jabis bisa diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kenyamanan pengguna transportasi umum sekaligus membantu mengurangi kemacetan dan juga ya semoga inovasi ini dapat memberikan dampak positif dan terus berkembang di masa depan. Insyaallah. Amin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.